Lo tahu nggak, secara matematis, menjadi orang miskin itu jauh lebih mahal daripada menjadi miliarder. Orang sering bilang ya, kalau kelas pekerja itu susah kaya karena boros atau kurang edukasi finansial. Padahal nih, realitanya itu, sistem keuangan kita memang didesain untuk mendenda mereka yang uangnya paling sedikit. Mulai dari harga beras, sabun, sampai biaya administrasi bank. Orang pas-pasan selalu dipaksa membayar pajak siluman yang nggak pernah dibayar sama orang kaya. Well, selamat datang di Paweling, tempat kita bahas bahasa langit pakai logika bumi. Siapin kopi lo, karena fakta-fakta dari jurnal ekonomi yang bakal kita bongkar hari ini mungkin akan bikin lo marah sama keadaan. Kita mulai dari hal yang paling nggak kasat mata, yaitu waktu. Pernah dengar pepatah kalau waktu adalah uang? Buat kelas pekerja, pepatah itu salah ya. Yang benar itu adalah uang digunakan untuk membeli kembali waktu. Orang kaya menggunakan uang untuk mengotomatisasi hidup mereka. Mereka bayar sopir, bayar asisten, bayar layanan bebas iklan. Sementara lo menghabiskan 3-4 jam sehari berdesakan di kereta atau macet-macetan di jalan. Ini bukan sekedar keluhan capek ya. Dua ekonom dari Harvard dan Princeton, Sandil Mullainathan dan Elder Safir, merilis buku berjudul Scarcity. Penelitian mereka sih membuktikan bahwa kemiskinan itu menciptakan cognitive bandwidth tax, atau pajak kapasitas otak. Ketika otak lo setiap hari terkuras habis buat mikirin gimana cara hemat ongkos atau besok makan pakai uang apa, lo mengalami decision fatigue atau kelelahan mental. Akibatnya, IQ fungsional seseorang bisa turun drastis, membuat mereka kesulitan menyusun strategi jangka panjang untuk keluar dari kemiskinan. Well, orang kaya nggak perlu mikirin itu ya, karena mereka bisa aja fokus mikirin investasi atau bisnis baru. Sekarang kita masuk nih ke uang fisik. Kenapa orang miskin bayar barang lebih mahal? Jawabannya ada di warung kelontong ya. Orang yang gajinya pas-pasan nggak mungkin tuh punya cash flow buat beli kebutuhan sebulan di awal. Mereka terpaksa beli kopi saset, deterjen saset, atau kuota internet harian. Lo pikir ini cuma spekulasi doang? Well, ada penelitiannya ya. Penelitiannya itu terkenal dari University of Michigan, berjudul Frugality is Hard to Afford. Peneliti menganalisis jutaan transaksi dan menemukan fakta gila, yaitu rumah tangga berpenghasilan rendah membayar rata-rata 5,9% lebih mahal per lembarnya untuk tisu toilet dibandingkan rumah tangga kaya. Kenapa? Karena orang kaya punya uang kas di awal untuk beli tisu grosiran saat lagi diskon. Sementara orang miskin dipaksa beli eceran dengan harga normal karena likuiditas mereka terbatas. Miskin itu mahal ya, karena ketiadaan modal menahan lo untuk berhemat. Udah bayar eceran lebih mahal, kelas pekerja juga harus kena jebakan yang namanya the maintenance gap. Atau gampangnya kita sebut teori sepatu. Anggaplah lo butuh sepatu buat kerja nih. Karena gaji UMR, lo cuma sanggup beli sepatu seharga 150.000. Tapi karena bahan seadanya, dipakai jalan kaki ke stasiun dan kena hujan, 4 bulan kemudian sepatunya jebol. Lo terpaksa beli lagi dan lagi. Dalam setahun, lo ganti sepatu 3 kali. Total keluar uang udah 450.000. Di sisi lain, orang kaya bisa langsung beli sepatu kulit seharga 1,5 juta. Kelihatannya sih mahal banget ya di awal, tapi sepatu itu bisa tahan sampai 5 atau bahkan 7 tahun tanpa perlu diganti. Di tahun kelima nih, lo udah ngeluarin uang lebih dari 2 juta rupiah cuma buat sepatu yang bikin kaki lo lecet tiap bulan. Sedangkan si orang kaya ngeluarin uang lebih sedikit secara keseluruhan, dan kakinya pun nyaman. Modal di awal adalah tameng yang melindungi orang kaya dari keharusan mengganti barang murahan secara berulang-ulang. Secara matematis nih, orang miskin itu tidak mampu membeli barang yang murah ya. Kalau lo pikir barang fisik itu udah nguras kantong, tunggu sampai lo berurusan sama bank dan sistem finansial. Coba perhatiin deh. Kalau saldo rekening lo di bawah batas minimum, bank bakal motong biaya denda tiap bulan. Uang lo yang udah dikit malah makin dikit karena disedot. Tapi kalau saldo lo miliaran, bank bakal ngasih lo bunga tinggi, lounge gratis di bandara, sampai parcel prioritas. Dalam sosiologi ekonomi, ini disebut dengan ghetto tax, atau pajak lingkungan kumuh.
Ini adalah biaya tambahan yang dibebankan kepada mereka yang nggak punya safety net atau dana darurat. Ban motor lo bocor, buat orang kaya itu cuma masalah sepele ya, senilai 50.000. Buat kelas pekerja, ban bocor bisa berarti telat kerja, SP1 dari HRD, dan gaji dipotong. Akhirnya mereka terpaksa ngambil pinjaman online bunga tinggi buat makan minggu itu. Satu kesialan kecil ini bisa jadi efek domino yang menghancurkan finansial berbulan-bulan. Di tahun 2026 ini nih, pajaknya itu berevolusi ke dunia digital juga ya. Pekerjaan dengan gaji tinggi sekarang menuntut skill menggunakan AI. Masalahnya, alat AI premium yang ngasih output terbaik itu langganannya mahal. Orang kaya sanggup beli alatnya untuk melipat gandakan kecepatan karir mereka. Sementara masyarakat bawah terpaksa pakai software gratisan, di mana mereka harus nonton iklan bertubi-tubi, dan parahnya lagi, data pribadi mereka disedot untuk dijual ke pengiklan. Di era digital, kalau lo nggak bayar untuk sebuah produk, lo adalah produknya. Terus, kalau sistemnya udah didesain buat menindas, apakah kita cuma bisa pasrah doang? Well, enggak ya. Kita lawan sistem ini dari dua arah. Bertahan pakai behavioral economics dan menyerang balik pakai human capital. Taktik pertama, patungan skala ekonomi. Dalam buku Poor Economics yang memenangkan Nobel, dijelaskan bahwa kelas pekerja itu gagal berhemat karena nggak punya akses ke economies of scale atau skala ekonomi. Solusinya, ciptakan skala ekonomi lo sendiri. Kalau lo nggak punya cash buat beli grosir, patungan aja sama teman sekantor atau tetangga kos. Beli beras karung besar atau deterjen literan, lalu bagi rata. Lo meminjam kekuatan modal kolektif buat menghancurkan harga mahal dari sistem eceran. Lalu taktik kedua, mental accounting. Ilmuwan Richard Thaler memenangkan Nobel lewat konsep mental accounting. Mental accounting itu menjelaskan bahwa manusia memperlakukan uang berbeda tergantung labelnya. Mulai sekarang, jangan cuma nabung buat masa depan doang ya, yang sifatnya abstrak. Bikin satu pos kecil bernama Tameng Anti Denda. Tabungan ini murni cuma buat ngelawan pajak kemiskinan. Contoh, pas ban motor lo bocor atau butuh obat dadakan. Cairin tameng ini, lo bisa menyelamatkan cash flow dari efek domino hutang berbunga tinggi. Lalu taktik yang ketiga, ciptakan kelonggaran mental atau slack. Kurangi decision fatigue, otomatiskan tagihan rutin di awal bulan. Rutinkan menu makanan harian, sederhanakan isi lemari lo. Tujuannya satu, biar sisa energi otak lo nggak habis dipakai buat mikirin hal-hal yang remeh. Dan bandwidth otak lo bersih buat mikir hal yang sifatnya strategis. Taktik keempat nih, kapitalisasi skill jalanan lo atau human capital. Nah, setelah otak lo punya sisa ruang, saatnya kita menyerang balik nih. Banyak orang mikir buat keluar dari jebakan kemiskinan itu, wajib nunggu ijazah S1 keluar dulu. Atau nunggu promosi dari birokrasi. Padahal, dalam ekonomi makro nih, lo punya aset yang luar biasa yang nggak butuh lembar sertifikat apapun, yaitu human capital atau skill jalanan lo. Kalau lo tahu racikan nasi goreng lo enak banget, jangan cuma dimakan sendiri doang ya. Buka pre-order kecil-kecilan aja. Kalau lo jago ngomong, paham algoritma atau celah jualan online, mainkan strategi affiliate marketing bareng saudara atau teman. Buka toko digital tanpa harus pusing nyetok barang. Ini nih yang namanya dinamakan micro enterprise bootstrapping. Lo ngebangun pondasi finansial baru, murni pakai modal dengkul dan skill tongkrongan doang. Jangan biarkan sistem mendikte batas nilai diri lo, karena lo sendiri yang pegang kendalinya. Kemiskinan itu bukan cuma soal kurangnya uang ya, tapi sebuah ekosistem yang udah dirancang di atas denda dan penalti. Tapi begitu lo paham logika sistemnya, lo bisa berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai main cerdas, dan pelan-pelan meretas jalan keluar. Kalau lo merasa video ini berhasil menerjemahin bahasa langit yang rumit jadi logika bumi, yang ngebuka mata lo, bantu channel ini dengan klik subscribe dan like. Tulis kolom di komentar. Lalu, pajak siluman apa sih yang paling sering lo bayar setiap bulannya?
Gue si Dino Paweling pamit undur diri, sampai jumpa di analisis berikutnya. Bye-bye.